Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim kalau Allah tidak akan pungkiri janjinya dan kekal ditelawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Dalam surah Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur azabku sangat pedih. Dan kalimat Alhamdulillah adalah kalimat yang sangat sederhana, mudah untuk diucapkan, penuh dengan berkah, dan ini kata kunci bersyukur yang Allah janjikan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Maka selalulah basahi di dalam bibir kita dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kepadanya salam hormat, dan dijanji 10 kali tambahan rahmat dengan sekali mengucapkan salam hormat. Dan rahmat Allah luas sekali. Di antara maknanya adalah mengandung pembersihan dosa, pemenuhan kebutuhan, dan juga peninggian derajat. Maka sangat wajar juga setelah memuji Allah Alhamdulillah kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kitab kita, Sahih Kitab At-Targhib dan At-Tarhib, yang buku ini sudah kita bedah Alhamdulillah sampai halaman 170 ya. Hari ini insya Allah kita masuk di halaman 170-an. Di bab baru, anjuran untuk bepergian jauh guna mencari ilmu. Dan seperti biasa saya akan reviewkan 2-3 hadis sebelum memulai bab yang baru. Yang terakhir kita pelajari tentang keutamaan seorang alim. Bagaimana kalau Bapak Ibu sibukkan diri menuntut ilmu agama dan sampai pada puncaknya nanti insya Allah bisa memahami, menghafal dan mengamalkan, dan akhirnya mengajarkan kepada orang lain, maka keutamanya besar sekali. Baik kita sendiri yang mengajarkan atau kita menjadi penyebab orang-orang bisa belajar, seperti mengadakan wadah ya, sekolah, pesantren dan seterusnya. Hadis nomor 81 yang terakhir kita bahas, ada 3 buah hadis, 81, 82 dan 83. Saya ulangin kembali tentang keutamaan seorang alim. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, ahaduhuma 'abid wal akharu 'alim." فقال عليه أفضل الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. Ada 2 orang yang disebut-sebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Ada orang begitu, suka sekali kalau azan ke masjid, kelihatannya peduli dengan agama tapi nggak punya ilmu. Dia nggak tahu hukum-hukum syar'i, dia nggak tahu. Maka kadang-kadang masih terjadi kesalahan-kesalahan. Dan yang lainnya adalah seorang ahli ilmu. Dia berbuat tapi dengan dasar ilmu. Maka Nabi SAW bersabda, keutamaan ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah atau atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku di atas orang terendah dari kalian. Jadi kalau seandainya ada seorang dari muslim, baik muslim atau muslimah, dia belajar dulu sehingga dia punya ilmunya, lalu kemudian dia amalkan sesuai dengan ilmunya, maka orang ini jauh lebih baik daripada orang yang mau mengamalkan tapi tidak punya ilmu. Bahkan perbedaannya adalah seperti Nabi SAW dengan orang yang terbodoh di antara kita. Jauh sekali. Sedangkan kalau Nabi SAW saja dengan orang yang terpintar di antara kita, masih jauh ilmunya. Bagaimana dengan kalau Nabi SAW dengan orang yang terbodoh atau terendah di antara kita? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ini keutamaan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu harus jadikan sebagai motivator utama untuk terus belajar agama. Sesungguhnya Allah
malaikat-malaikatnya, seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan semut di liangnya, sampai-sampai ikan besar di lautan, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Makna bersalawat di sini adalah Allah, kalau dari sisi Allah, Allah maafkan kesalahannya dan Allah luaskan rahmat untuk dia. Kalau malaikat dan makhluk yang lain, itu semuanya memohon ampun untuk dia. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau seluruh malaikat yang ada di langit sana itu miliaran jumlahnya. Pernah saya jelaskan, satu manusia ini didampingi oleh 3 malaikat. Ada Raqib, ada Atid, pencatat amal baik, amal buruk, dan ada malaikat hafazah yang menjaga kita. Kalau setiap manusia ada 3 malaikat dan jumlah manusia sekarang sekitar 7,5 miliar, berarti jumlah malaikat yang mendampingi manusia saja itu sudah 22 miliar sekian, ya. Belum malaikat yang meniupkan ruh, yang mencabut ruh, yang mengatur kadar air, kadar udara, kadar api, populasi hewan-hewan, dan sekian banyak yang tugas-tugas mereka ada disebutkan dalam surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran tentang fungsi-fungsi malaikat. Bahkan seluruh bintang-bintang yang jumlahnya ilmuwan cuma bisa mengatakan miliaran, karena sudah nggak bisa dihitung, seperti pasir. Ya, Bapak Ibu bisa nonton di YouTube tentang bintang-bintang di langit atau apalah bahasanya, maka akan terlihat banyak sekali keajaiban yang luar biasa. Saking banyaknya bintang sampai dianggap seperti pasir di padang pasir, dan besar-besar, bahkan mayoritasnya lebih besar daripada bumi yang kita tinggali ini. Semua itu yang di langit, termasuk malam dan siang yang sering silih berganti, burung-burung yang berterbangan di udara, semuanya dengan udara-udaranya, dan semua yang di bumi, semua jenis hewan tidak terkecuali, semua tumbuh-tumbuhan, semua batu, semuanya. Bahkan di sini Nabi SAW memberikan gambaran semut-semut kecil pun di lubangnya, dan semua yang ada di air, semua jenis ikan dan hewan-hewan air, semuanya memohon ampun kepada Allah untuk seorang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Makna kebaikan adalah ilmu agama. Dan ini saya bilang tadi harus menjadi motivator utama untuk terus kita belajar. Dan saya sudah sering sampaikan, Bapak Ibu sekalian, buat simbol dalam hidup kita, tidak ada hari kecuali menuntut ilmu. Harus, wajibkan, dan harus dipaksakan. Baik hadiri majelis ilmu seperti ini, atau Bapak Ibu sekarang di zaman kita ini Allah mudahkan. Kalau zaman dulu orang untuk nuntut ilmu berat sekali. Mereka masih harus pakai kuda, pakai unta, jaraknya jauh, udara panas. Sekarang kalaupun kita harus keluar kota atau keluar negeri bahkan, itu sudah pakai AC, ada pesawat, mobil, kereta api, segala macam fasilitas. Kita nggak safar pun, di kota kita, di kamar kita, di ranjang kita bisa pakai handphone. Apa saja bisa dipelajari. Ini nggak ada fasilitas di zaman orang-orang sebelum kita. 20 tahun yang lalu saja nggak ada handphone, belum ada. Ya. Seingat saya, handphone mungkin baru 20, anggaplah 25 tahun lah ya. Sebelumnya nggak ada handphone sama sekali. Orang masih pakai telepon rumah kita biasakan dulu. Itu aja sudah dianggap sangat maju pada saat itu. Allahu a'lam 20 tahun ke depan Allah siapkan apa lagi. Tapi sekarang fasilitas untuk belajar gampang sekali. Handphone yang kecil yang kita kantongin, bahkan kita bisa bawa keranjang kita, sudah jadi perpustakaan berjalan. Apa saja kita mau. Sekarang mau tahu, saya mau sholat malam, bagaimana motivatornya? Saya harus baca keutamaannya. Manusia akan rajin berbuat satu perbuatan kalau dia tahu apa yang dijanjikan. Bapak Ibu semangat kerja. Kalau kita tahu misalnya di kantor, oh ternyata dijanjikan gaji sekian, saya dapat bonus ini dan itu, kita akan kejar target. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan di semua jenis ibadah ada namanya fadilahnya, keutamaan. Dan sudah saya ajarkan, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin rajin berbuat sebuah ibadah, maka baca janji Allah. Jadi seperti kita sedang bertanya, saya kalau sholat malam, saya sholat duha, saya hadir majelis ilmu, bakti sama orang tua, haji dan umroh, dapat apa sih? Ya. Jadi keutamaan baca itu akan menjadi pendongkrak kita untuk mau mengerjakan. Di atas ranjang tinggal ketik keutamaan sholat malam. Baca sebentar 5 menit, insya Allah kita jadi motivasi.
atau menjadi motivator yang besar untuk kita bangun sholat malam. Dan begitu juga semua ibadah. Sebagaimana juga sudah saya sampaikan, kalau Bapak Ibu punya kebiasaan buruk, kita anggap itu adalah kemaksiatan kepada Allah, dan kita masih sering melakukannya, maka tulis saja, tinggal ketik di Google sekarang, di zaman kita sekarang, ancaman riba, ancaman zina, ancaman bohong. Baca banyak sekali artikel. Di YouTube juga kalau mau dengar ceramah, sudah banyak sekali orang yang ceramah gitu kan. Maka kita bisa mendapatkan itu dengan sangat mudah. Berarti untuk mendapatkan keutamaan ini di zaman kita mudah sekali. Sehingga kita belajar, kita ajarkan kepada orang lain. Kita belajar, kita ajarkan kepada orang lain. Tentu di sini harus kita praktek ya. Karena juga ada sebuah kaidah penting dalam Islam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat berat di sisi Allah kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Artinya kita ilmu itu kita pelajari, amalkan, lalu kita ajarkan kepada orang lain. Maka itu baru berefek. Kalau ada orang cuma bicara sholat malam Bapak Ibu sekalian, sholat duha, sedekahlah, dia sendiri nggak pernah amalin, nggak ada efeknya, nggak akan berefek kepada orang yang sedang dimotivasi sama dia. Tapi kalau dia praktisi, maka secara otomatis akan berpengaruh pada orang lain. Itu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang juga surat terakhir kita bahas ini sudah kita rincikan tentunya, saya cuma reviewkan. Hadis nomor 82 ya, yang berbunyi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, secara ringkas di sini ya, maksudnya hadis ini panjang tapi ini potongan yang diambil sebagai saksi bahasan. Muallimul khairi yastaghfiru lahu kullu syai hatta al-hitanu fil bahr. Segala sesuatu sampai ikan besar di laut pun memohon ampunan untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Kebaikan maknanya di sini adalah puncaknya ilmu agama dan semua kebaikan masuk dalamnya. Apa saja yang kita lakukan merupakan kebaikan, maka bisa mendapatkan keutamaan, tapi puncaknya adalah ilmu agama. Begitu juga dengan hadis 83, ini juga sudah kita bahas ya sebelumnya. Karena ini cukup panjang, maka saya langsung saja baca atau jelaskan terjemahannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah masuk ke Madinah, di pasar Madinah. Kemudian beliau berteriak di depan pintu gerbangnya pasar. Ya. Kalau kita sekarang mungkin kayak pintu mall ya. Tapi ini pintu pasar, zaman dulu tuh kayak ada dibuat pintunya. Kemudian kalau malam ditutup, di dalamnya banyak toko-toko lah gitu ya. Tapi terbuka atapnya. Kemudian Abu Hurairah masuk dan berteriak mengatakan, wahai penghuni pasar ini, bagaimana kalian saya lihat masih ada di sini, sementara warisan Nabi SAW sudah dibagi-bagi. Jadi yang ditangkap oleh orang-orang pasar karena umumnya pedagang adalah materi, mungkin perisai, mungkin pedang, mungkin sendal Nabi lah, baju Nabi, apalah, gitu kan. Maka mereka mengatakan, di mana itu wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah mengatakan, di masjid Rasulullah SAW, lagi dibagi-bagi. Kenapa kalian masih di sini? Kenapa nggak pergi ambil? Maka orang-orang pasar pun rame-rame pergi ke masjid Nabi SAW, sambil Abu Hurairah menjaga barang-barang mereka. Tak lama kemudian mereka kembali. Lalu mereka mengatakan, Abu Hurairah menanyakan, kenapa kalian? Bagaimana? Apa yang kalian dapatkan? Kata mereka, tidak ada yang seperti Anda bilang nih. Tidak ada itu. Pembagian materi itu, harta warisan tidak ada. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian dapatkan? Dia bilang, kami temukan ada orang yang sedang sholat, yang sedang berdoa, yang sedang berzikir, yang sedang saling menasihati, mempelajari halal haram. Kata Abu Hurairah, celaka kalian. Itulah warisan Nabi SAW yang kalian tinggalkan. Ya. Artinya Abu Hurairah ingin memberikan kesadaran kepada mereka, kalau bukan hanya sibuk dengan kerja saja, ilmu itu penting. Belajarlah, ibadahlah. Orang-orang yang dulu di masjid berzikir, membaca Al-Quran, mereka pelajari halal haram, jauh lebih baik daripada kalian sibuk di sini. Walaupun masing-masing harus diberikan haknya. Islam datang mengajarkan kepada kita semua harus punya hak. Ya, sebagaimana ada sebuah hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, beliau pernah berazam dan bersumpah atas nama Allah tidak akan pernah tidur malam
semalam suntuk ibadah semuanya, dan siang harinya puasa terus, sepanjang tahun. Sampai-sampai dia nikah dengan seorang wanita, dan wanita yang terkenal dengan kecantikannya, dengan semua sifat wanita yang baik ada pada dia. Lalu ditanya, ya pada saat itu, bagaimana keadaan suamimu? Kebetulan Amr bin As, ayahnya Abdullah, tanya, bagaimana keadaan suamimu? Dia bilang dia suami yang baik, tapi dia nggak pernah menyentuh ranjang kami dan menyentuh kami. Artinya tidak ada biologis, nggak ada apa-apa ini. Cuma bicara suami istri saja biasa gitu. Maka berlanjutlah kasus tersebut karena istrinya mengatakan dia setiap hari puasa terus, setiap malam juga tahajud terus gitu. Maka Amr bin As melapor kepada Nabi SAW, ini keadaan Abdullah begini. Dipanggil oleh Nabi SAW, apa kau melakukan seperti ini? Apa kau sudah bersumpah sama Allah? Kata Abdullah, iya ya Rasulullah, saya niatnya baik, ingin supaya banyak pahala dan saya masuk surga gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kau lakukan itu. Sholatlah dan tidurlah. Ya, atau riwayat lain, tidur dulu, baru kamu sholat malam. Puasalah dan berbuka puasa. Kalaupun kamu harus sholat malam, maka sholat malamlah sesuai dengan sholatnya Daud. Daud alaihissalam itu sholat di awal malam. Kalau di awal malam kita kayak habis isya ya, itu sholat, kemudian beliau tidur dulu di awal malam, lalu beliau bangun sepertiga malam sholat, lalu beliau tidur lagi di seperenamnya. Bagaimana bagi-bagi waktu itu Ustaz? Ya, kalau hitungnya dari maghrib sampai subuh. Jadi kalau misalnya maghrib itu jam 6, subuh jam 5, berarti 11 jam. Nah itu yang dibagi-bagi. Kalau dibilang sepertiga malam berarti bagi 3 itu 11 jam. Kalau seperenam berarti bagi 6. Ya. Maka kata Nabi SAW, sholatlah sebagaimana sholatnya Daud, dan dia yang paling afdol sholatnya. Ya. Dia tidur di awal malam, kemudian dia sholat di sepertiga malam, lalu dia tidur lagi di seperenam malam. Jadi menjelang subuh itu Nabi Daud masih tidur, tapi sebentar gitu ya. Kata sebagian ulama, ini bagi orang yang sudah rutinitasnya begitu. Kalau baru pertama kali Bapak Ibu mau praktek sholat malam, jangan, pasti kebablasan. Tapi itu yang paling afdol gitu ya. Lalu kata Nabi SAW, kamu semestinya puasa sehari dan buka puasa 2 hari. Kata Abdullah, saya mampu ya Rasulullah. Artinya sholat malam pun saya semalam suntuk bisa, puasa pun tiap hari bisa. Kata Nabi SAW, kalaupun kau mau paksakan, maka maksimal sehari puasa, sehari berbuka puasa. Dan jangan kau lakukan lebih daripada itu. Riwayat lain, dia mengkhatam Al-Quran 30 juz tiap malam. Abdullah bin Amr bin As itu kisah yang masyhur. Setiap malam di tahajud 30 juz. Yang biasa kita inna a'tayna wal asr ya. Maka dia 30 juz sampai kepada Nabi SAW. Dia bilang, apa kau juga baca begini? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bacalah ya 30 juz Al-Quran itu sebulan. Maksudnya setiap hari 1 juz, sehingga 30 hari khatam. Dia bilang, saya mampu lebih ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bacalah 7 hari, 20 hari sekali. Artinya per 20 hari khatam. Saya mampu ya Rasulullah, bacalah 10 hari. Setiap 10 hari kamu khatam. Saya mampu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bacalah 7 hari. Per 7 hari khatam. Maka dia mengatakan, saya masih mampu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bacalah maksimal 3 hari dan jangan kau kurang dari itu. Siapa yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari, dia tidak memahaminya. Ya. Jadi akhirnya Abdullah berkata, pada saat dia sudah mulai tua, dia mengatakan, coba seandainya saya menerima nasihat Nabi SAW. Artinya Nabi SAW ajarkan kita bagaimana mengatur pola ibadah yang tepat. Bahkan Nabi mengatakan, ketahuilah
Sesungguhnya matamu punya hak, jasadmu punya hak, kau butuh istirahat. Istrimu punya hak, ya. Pekerjaanmu punya hak, dan tamumu punya hak. Ada orang mungkin karena mau mengerjakan banyak perbuatan yang dianggap ibadah, lalu tamunya datang, dia buru-buru ingin tamunya cepat pulang. Padahal menghormati tamu juga ibadah. Ya. Duduk ngobrol suami istri pun ibadah. Waktu buat anak juga ibadah. Riwayatnya dikatakan dan anakmu juga punya hak. Ada saatnya kita melakukan semua dibagi. Orang mukmin terbagi semuanya waktunya. Tetapi tidak ada yang luput dari dia. Dia berusaha maksimal untuk itu. Dan ini yang kita bahas terakhir, hadis nomor 83. Pagi ini insya Allah kita akan bahas, semoga Allah berkahi, anjuran untuk bepergian jauh guna mencari ilmu. Dan hadis pertama dalam bab kita ini adalah hadis nomor 84, dan di sebelahnya ada angka 1, berarti hadis pertama di bab ini. Kalau 84 urutan dari awal kita belajar. Berarti sampai hari ini Bapak Ibu sudah belajar 84 hadis. Allahu a'lam berapa yang dihafal. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bunyinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan demi mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalan ke surga untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Ia telah disebutkan secara lengkap di bab sebelumnya, hadis nomor 3. Jadi di bab sebelumnya cukup panjang disebutkan hadis ini, tapi di antara potongannya ini. Jadi cara yang termudah untuk masuk ke dalam surga, belajar agama. Ini ada rinciannya. Kata ulama, kenapa orang yang meniti jalan menuju menuntut ilmu agama itu mudah masuk surga? Yang pertama, karena ilmu agama memandu dia mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sehingga menjadi seperti pengawasnya. Dia mau makan, dia mau minum, dia mau cari pendapatan, dia mau bergaul, apa saja selalu halal atau haram. Halal dinikmati, haram dijauhi. Maka ini memudahkan dia menuju ke surga, otomatis itu. Karena dia akhirnya punya panduan hidup, dia jadi tahu. Ya. Bapak Ibu dulu di majelis ilmu begini, oh ternyata tahu, oh ini yang boleh, oh ini yang diperintahkan, ini yang nggak boleh, oh ini keutamaannya. Ya. Ini ancamannya misalnya kalau itu dosa ya, keutamaan kalau itu amal saleh. Maka dengan ini tertitilah jalan kita, termudahkan untuk menuju ke surga. Juga ulama mengatakan masuk dalam makna ini adalah siapapun yang menuntut ilmu agama itu punya keutamaan tersendiri. Dalam hadis yang lain dikatakan siapa yang keluar menuntut ilmu agama ikhlas karena Allah, dia seperti mujahid di jalan Allah. Ya, sampai dia kembali. Nah, orang pergi jihad itu setiap langkahnya, ya, bahkan disebutkan dalam hadis tunggangannya saja, kudanya atau untanya yang dia pakai, atau kalau kita sekarang kendaraan, pesawat, tank, apalah, semua itu perputaran langkahnya pun dinilai pahala. Semua itu dinilai pahala. Makanan yang dia berikan kepada tunggangannya, itu semua ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna yang lain juga adalah masuk dalam makna ini, kalau mereka menuntut ilmu ikhlas, berarti mereka sama dengan mujahid. Artinya kalau sampai mati, mereka juga dihitung di jalan Allah. Ini juga memudahkan masuk ke dalam surga. Ya. Juga masuk dalam makna ini, yang ketiga adalah, kata sebagian ulama, yang dimaksud dengan menuntut ilmu, siapa yang meniti menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan menuju ke surga. Artinya memang Allah jamin bagi dia surga. Siapapun yang menuntut ilmu dijamin masuk surga. Karena jarang sekali orang belajar ilmu kemudian dia tidak faham, kecuali berbeda bahasa mungkin, kecuali memang apa yang diajarkan nggak benar. Tapi kalau itu wahyu pasti akan benar. Dan sedikit banyak yang dia pelajari pasti akan ada yang nyantol untuk dia amalkan. Maka itu memudahkan menuju ke surga. Artinya hadis pertama kita ini menjamin orang yang menuntut ilmu agama masuk surga. Dan ini jalan pintas menuju ke surga.
Ingat teman-teman sekalian, belajar ilmu seperti kita lakukan insya Allah sekarang, asal kita ikhlas karena Allah, tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ilmu itu dalam pepatah bahasa Arab dikatakan akan menjagamu. Sementara harta yang kau kumpulkan, kamu yang menjaganya. Kalau ilmu, kita dijaga sama ilmu. Mau makan, mau minum, mau bergaul, mau apa saja, mau cari pendapatan, boleh nggak ya? Ilmu ngawasin, ini nggak boleh, ini boleh. Jadi kita terawasi. Tapi kalau harta kita sibuk jaga, taruh di tempat aman, takut dicuri dan segala macam hal, maka ilmu lebih afdal daripada harta, secara otomatis itu. Hadis yang kedua, tepatnya hadis nomor 85, dan ini semua ditulis di sebelah angka 1 dan angka 2, sahih ya. Dari Zir bin Hubaish, ada di situ ada footnote nomor 141. Lihat ya yang pegang buku. Kelihatan nggak? Ada angka kecil. Di bawah ada, di kitab asli dan lainnya tertulis Zar dengan Zal ya. Maksudnya di sini kan dari Zir, tapi nama di buku aslinya Zal ya, atau Abi Dzar. Atau maaf, bukan Abi Dzar, Zar bin Hubeish. Dia berkata, aku datang kepada Safwan bin As-Sal Al-Muradi radhiyallahu anhu. Dia bertanya, apa yang membuatmu datang? Aku menjawab, mencari ilmu. Lalu dia berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talab al-ilm illa wada'at lahu al-malaikatu ajnihataha ridhan bima yasna'. Tidak ada orang yang keluar dari rumahnya demi mencari ilmu, termasuk insya Allah walaupun kita datang seperti sekarang ya, tidak harus keluar kota atau keluar negeri. Tidak ada orang yang keluar dari rumahnya demi mencari ilmu. Maksud ilmu agama di sini puncaknya, dan ilmu bermanfaat juga masuk dalamnya, kecuali para malaikat menaunginya dengan sayapnya karena ridho dengan apa yang dilakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mensahihkannya. Dan kalau ada yang bertanya apa gunanya malaikat menaungi kita, maka artinya malaikat melindunginya. Ya, ini subhanallah pernah terjadi di Irak di zaman dulu, klasik, kisah klasik. Pernah ada anak-anak muda rajin sekali menuntut ilmu. Dari pagi mereka sudah keluar. Zaman sekarang sudah ada buku-buku seperti kita dan ada handphone, mungkin lebih mudah. Zaman dulu orang bawa potongan-potongan batu berat, baru ditulis di situ, ya. Atau kadang-kadang tulang-tulang hewan dipakai untuk nulis, karena nggak ada tempat madah mereka menulis, atau di kulit-kulit hewan gitu kan. Maka mereka bawa, lalu ada orang yang lewat sambil ngolok-ngolok, oh kalian kesian ya, hanya untuk mengejar sayapnya malaikat, sehingga akhirnya kalian pergi meluangkan waktu setiap hari nuntut ilmu. Lalu dia bercanda orang ini, dia injakkan kakinya ke bumi, ke tanah, lalu mengatakan, nih saya injak-injak sayap malaikat kalian. Subhanallah, tiba-tiba kakinya cacat ya, orang itu. Dalam kisah itu dikatakan. Jadi minimal kalau memang kita belum bisa mengamalkan sebuah ibadah, jangan olok orang. Misalnya kita belum berhijab, tapi ada orang sudah berhijab, oh Masya Allah, kamu udah bisa jalankan, mudah-mudahan saya bisa amalkannya. Gak usah olok-olok orang. Kalau ada orang sudah sholat malam, ada orang sudah lebih baik dari kita, kerjanya haji dan umroh misalnya, atau apalah yang dia lakukan kebaikan, kita selalu memuji, Masya Allah, mudah-mudahan saya bisa amalin juga ya, gitu. Jangan menjadi ciri orang munafik ya, karena ada orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, cirinya mereka tidak beramal tapi banyak protes. Ya. Pernah begitu, Nabi SAW bilang jihad, sedekahlah. Maka Nabi SAW taruh semacam kayak jubah gitu untuk nampung-nampung sedekahnya orang kalau ada yang bawa. Maka ada sahabat yang kebetulan di majelis Nabi ada orang-orang munafik, pura-pura Islam. Dan orang munafik ini, dia cuma kalau datang ke majelis, dia cuma mau tahu kesalahan apa nih. Kesalahannya dicari sama dia. Kesalahan apa nih? Lalu diekspos. Sudah biasa. Dari zaman dulu sampai akhir kiamat nanti. Memang sudah begitu. Kerjanya cuma nyari kesalahan orang. Apa nih kesalahannya? Kebaikannya dilupain semuanya. Maka mereka cari apa ini? Nabi SAW suruh berinfak untuk jihad.
Ada orang bawa hartanya banyak. Saking banyaknya dalam hadis Bukhari dikatakan dia sulit angkat. Dia bawa kain besar, ada perak, ada emas, diangkat sama dia. Turunkan lagi, dia naikkan lagi. Begitu terus sampai di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Kan dipanggil sedekah. Ada juga keadaan tertentu di mana memang kita harus sedekah di depan orang. Seperti sekarang di pinggir jalan ada orang minta, nggak mungkin kita bilang kalau saya kasih ria, itu syaitan. Kalau kita nggak kasih lalu kita nggak kasih, kita kapan kita kasih dia? Yang ria itu kalau saya sudah bilang kita cerita tanpa ditanya, kamu udah bantu belum? Udah bantu belum? Saya bantu dia. Nah nggak ada angin, nggak ada apa gitu. Tapi kalau kita kasih orang memang dasarnya minta, nggak mungkin kita tunda. Ada orang miskin pinggir jalan, orang lumpuh, minta kasih. Syaitan bisikin itu nanti kamu ria. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggak ada ria di situ. Ria itu sengaja orang pamer, gitu kan? Itu lain. Yang jelas pada saat itu sahabat ini datang bawa berat sekali lalu dikasih. Ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Karena Nabi suruh, ayo yang mau infak datang bawa sini. Kan berarti depan orang. Ada ibadah-ibadah yang kita harus lakukan depan orang, seperti sholat berjamaah di masjid, ya. Sholat Jumat, sholat istisqa minta turun hujan, ya. Itu kan depan orang. Haji umroh, kan tak mungkin kita sudah bawa tas travel tutupin, saya nggak mau kita oleh orang. Gimana caranya? Nah, sudah jelas-jelas kita harus lihat orang. Kita lagi tawaf, nggak mungkin kita tutup muka kita. Kan tidak mungkin. Bahkan orang perempuan pakai cadar ini suruh buka kalau lagi umroh kan. Jadi ada memang ibadah kita harus kerjakan depan orang. Tapi ada juga ibadah yang tertutup seperti sholat tahajud, sholat duha, kan? Atau kita lagi bantu orang, kebetulan kita lagi jalan, tidak ada orang lain di jalan, cuma kita berdua sama orang itu lalu dia minta kita kasih. Memang Allah sudah buat si perilaku itu tertutup ya, sudah kita tutupin, kan gitu. Jangan diceritain orang, maka jadi riya gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat dia taruh orang ini karena banyaknya, orang-orang munafik pada nyeletuk di majelis. Apa mereka bilang? Ria orang ini. Padahal mereka sendiri nggak berinfak, cuma protes gitu kan. Selesai, sahabat ini nggak peduli. Nabi SAW dan para sahabat yang orang-orang beriman sudah tahu orang-orang munafik, nggak ditanggapin. Karena selalu kerjanya cuma tahu protes dan protes, ya. Ghibah orang, fitnah orang, itu kerjanya orang munafik udah. Kalau orang beriman tidak akan seperti itu. Rupanya ada datang lagi setelah itu sahabat, dia bawa keranjang kecil, ada kotak kecil, isinya cuma beberapa butir kurma. Rupanya dia miskin, dia cuma punya itu. Dia datang, lalu kemudian dia taruh, ya Rasulullah, ini sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW terima, karena cuma itu harta dia. Dia cuma punya 5-6 butir kurma. Apa kata munafiknya? Letuk lagi mereka, gitu kan? Mau diapain kurma 5 butir untuk jihad? Padahal mereka sendiri 1 butir pun nggak keluarin gitu. Nah itu ciri-ciri orang munafik. Makanya saya bilang jangan masuk ke zona itu ya. Kalau kita belum bisa amalkan, kita berdoa sama Allah supaya kita bisa amalkan. Dan jangan olok-olok orang yang sudah melakukan kebaikan. Mereka sangat dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati-hati. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah berfirman, kata Nabi SAW, aku akan membalas dendam untuk wali-waliku, orang yang dekat dengan aku, sebagaimana macan membalas dendam. Gak boleh kita main-main dengan orang yang sudah bertakwa sama Allah. Lebih baik dari kita, jangan olok mereka, karena sudah lebih dekat sama Allah. Allah balas dendam nanti ke kita, jangan. Dan itu penting untuk digarisbawahi. Oleh karena itu jangan diolok-olok. Ada sesuatu yang belum kita fahami, belajar. Termasuk masalah tadi, malaikat menaungi dengan sayapnya semua penuntut ilmu, ya. Semua penuntut ilmu. Bisa juga maknanya, masuk dalam makna itu secara literal, malaikat menaungi, artinya malaikat melindungi dia dari segala gangguan. Dan memang banyak sekali riwayat yang menjelaskan malaikat melindungi kita, ya. Malaikat melindungi kita dari gangguan-gangguan syaitan, banyak masalah. Kalau seandainya Allah sementara tidak tugaskan malaikat menjaga kita, mungkin kita nggak bisa hadir di sini. Terlalu banyak masalah. Orang naik motor, setiap saat bisa ada batu terlempar kena mukanya. Tapi ada yang kena 1-2 orang, yang selebihnya aman semuanya. Mungkin itu pun ada sebab-sebab yang menjadikan dia kena cobaan tersebut, gitu kan.
Kita setiap saat jalan, ini setiap saat kita duduk di sini kita hirup oksigen, kita nggak bisa lihat mana yang berbakteri, mana yang enggak. Ada saringan di paru-paru. Saya pernah duduk dengan seseorang yang dia jelaskan, Allah alam, saya nggak tahu, tapi dia bilang sama saya pernah pelajari lapisan paru-paru manusia itu, kalau ditarik lapisannya itu bisa seperti seluas lapangan basket. Saya nggak tahu, Allah alam, tapi dia bilang sama saya sih percaya, karena orang ini juga bisa saya percaya. Artinya kalau itu sekarang lapisan paru-paru yang menyortir, yang setiap kali oksigen masuk, itu memang sangat luar biasa penyaringan itu, sehingga tidak rusak organ tubuh kita yang di dalam ini. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi memang kita harusnya mengimani lafaz-lafaz seperti ini. Ini juga pernah saya jelaskan, walaupun tidak masuk akal kita ya. Pernah ada seorang Arab Badui, dia belum masuk Islam, dia gembala kambing, mengembala kambing. Rupanya pada saat dia mengembala kambing, ada satu serigala curi satu ekor kambingnya, dombanya dia. Dibawa lari sama serigala itu. Karena dombanya lebih besar dari serigalanya, maka pengembala kambing ini mengejar. Terus digebukin sama dia serigala itu, dilepas gigitannya, dombanya diselamatkan. Tiba-tiba serigala itu ngomong. Nah, serigala itu pakai bahasa manusia. Dia bilang, kenapa kau mengambil rezeki yang sudah Allah tentukan untukku? Maka kata orang Badui ini dalam hadis sahih ya, kata Badui ini, kok bisa hewan berbicara bahasa manusia? Tiba-tiba serigala itu berbicara. Mengatakan, kenapa kau heran dengan saya bisa berbicara bahasa kalian? Sementara di kota Rasul, di kota Madinah, ada seseorang yang mengaku Rasul dan dia membawa hukum Allah, tidak ada yang beriman, itu sedikit yang beriman padanya. Bahkan diusir dari kotanya, dari Mekah. Maka akhirnya tiba-tiba orang Badui ini narik semuanya gembalaannya, dia pergi ke Madinah cari tahu tentang Nabi SAW, baru dia ceritakan kepada Nabi SAW, dia masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, Nabi SAW ceritakan, waktu sahabat ini ceritakan dan dia sudah syahadat, ada sebagian orang yang hadir, benar nggak sih masa serigala ngomong gitu? Maka kata Nabi SAW, aku, Abu Bakar dan Umar percaya itu. Maksudnya apa? Ini memang walaupun mustahil di mata kalian, tapi kalau ini sudah penyampaian Allah dan Rasulnya pasti benar, walaupun tidak masuk di akal kita. Banyak hal kalau kita mau hitung dengan akal kita tidak masuk di akal. Prosesi alam barzah, adanya surga dan neraka, ya, adanya malaikat yang mengawasi, segala macam banyak. Tapi kita lupa, ternyata memang ada hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh mata, tapi ada keberadaannya kan. Seperti perasaan kita sendiri. Kita rasa suka, rasa sedih, lapar, haus, kita rasakan tapi nggak bisa dilihat. Berarti memang ada keterbatasan kita manusia ya, dalam menghadapi atau melihat semua itu. Selanjutnya nomor 86, hadis nomor 3 dalam bab kita, dan hadis ini hasan sahih. Kalau yang tadi sebelumnya dua hadis sahih. Hasan sahih artinya hadis ini diterima ya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima, kana lahu ka ajri hajj tamman hajjatuhu." Barang siapa yang pergi pagi-pagi ke masjid, ya, dia tidak ingin kecuali belajar kebaikan dan mengajarkannya, baik mau menuntut ilmu atau dia mau mengajar, ya, maka dia meraih pahala seperti orang yang haji, di mana hajinya itu sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad yang tidak mengapa, artinya sudah dinilai hadis ini boleh diterima. Hadis ini juga keutamaan yang luar biasa. Sebagian ulama mengatakan hadis ini khusus bagi orang menuntut ilmu menuju ke masjid. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan intinya menuntut ilmu, baik ke masjid atau bukan ke masjid. Ya, selama dia keluar menuntut ilmu ikhlas karena Allah, dapat pahala haji. Haji itu berapa biayanya, berapa energi yang harus disiapkan, ya. Tempatnya jauh dari Indonesia, kalau kita bicara Indonesia, ya. Maka kita di ujung Asia, ya, itu juga Saudi di ujung Asia bagian utara, kita di bagian selatan. Maka seperti kita dari ujung ke ujung ke atas ya, untuk ke Saudi makanya 9 jam naik pesawat. Karena di atas Saudi ada negeri Syam, kemudian Turki sudah akhir
Asia kan, karena Turki sudah perbatasan Asia sama Eropa, makanya dia ada dua wilayah kan gitu. Sementara kita di akhir selatan, setelah kita sudah Australia, benua lain, maka sudah dianggap ini jaraknya jauh sekali. Tapi subhanallah bisa kita dapatkan pahala haji itu dengan keluar menuntut ilmu di masjid atau di majelis ilmu dimanapun, ya, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini luar biasa. Sebagian ulama bahkan lebih jauh mengatakan makna sabda Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala haji sempurna hajinya, maknanya semua keutamaan haji dia dapatkan. Banyak keutamaan haji, diantaranya sabda Nabi SAW, siapa yang pergi haji tidak rafath. Rafath itu mengucapin kalimat syahwat bukan pada pasangan halal, ya. Orang pacaran haram. Ada orang begitu pergi haji, pergi umrah masih pacaran, haram, ya. Siapa yang haji tidak rafath, tidak fusuk berbuat kejahatan, tidak jidal berdebat-debat berantem di musim haji, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya, ya, bersih dari dosa. Juga sabda Nabi SAW dalam masalah ini, umrah ke umrah pembersihan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur mengikuti syarat dan rukun tidak ada balasan kecuali surga. Dan sekian banyak keutamaan haji didapatkan hanya dengan hadir di majelis ilmu. Dan majelis ilmu keutamanya luar biasa. Sudah dapat pahala jihad, dapat pahala haji, dinaungi oleh malaikat, ya, disalawatkan tadi oleh seluruh makhluknya Allah, ya, dimohon ampunkan, dan sekian banyak keutamaan-keutamaan didapatkan. Hadis nomor 87 dan tepatnya hadis 4 dan sahih dalam bab kita ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidin fi sabilillah wa man jaa li ghairi dhalika fahuwa bimanzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi di Madinah, dia tidak datang kecuali untuk belajar kebaikan dan mengajarkannya. Dia belajar agama dan dia juga mengajarkan nantinya di tempat lain atau di masjid itu juga. Maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Dan barang siapa yang datang untuk selain itu, maka dia seperti orang yang melihat harta orang lain saja. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini dirincikan oleh para ulama. Nabi SAW mengatakan siapa yang datang ke masjidku ini. Pendapat pertama mengatakan memang ini keutamaan Masjid Nabawi. Dan dianjurkan setiap orang di antara kita kalau datang ke Masjid Nabawi untuk belajar. Bagaimana caranya Ustaz? Saya nggak paham artinya. Baik, coba belajar. Kalau ditanya mungkin ya kepada pembimbing umrohnya atau hajinya. Tadi ada ceramah itu di sana, isinya apa ya? Walaupun di Masjid Nabawi kalau ibu-ibu agak sulit kadang-kadang, tapi kalau saya lagi bimbing umroh, kalau bapak-bapak bertepatan mereka lagi sholat dengan saya, kalau subuh dan maghrib, biasanya saya ajak ke majelis ilmu kalau ada di situ. Majelis ilmunya siapa saja, kemudian kita duduk lalu saya terjemahkan. Ini loh dia tadi bicara begini, syekhnya bicara ini, syekhnya bicara ini. Minimal mendapatkan keutamaan walaupun sekali ya di Masjid Nabawi. Karena memang dalam hal ini secara letterlet kita dianjurkan datang ke Masjid Nabi untuk belajar. Ya. Pendapat yang lain mengatakan, sabda Nabi SAW mengatakan siapa yang datang ke masjidku ini, karena waktu itu kebetulan memang yang mengajar agama Nabi. Ya. Dan di masjid beliau. Maka sabda beliau mengatakan siapa yang datang ke masjidku ini, bukan berarti terikat dengan Masjid Nabawi saja. Tetapi siapapun yang datang untuk belajar dan mengajar, ya, maka masuk dalam keutamaan ini. Maka mereka semua sama dengan mujahid di jalan Allah. Saya ingin kasih gambaran sedikit tentang masalah mujahid ini. Ada satu orang sahabat, dia kebetulan ditunjuk oleh Nabi SAW untuk ikut berperang. Pergilah berperang, ya, ke satu misi peperangan. Rupanya waktu itu hari Jumat pagi. Maka Nabi SAW suruh jalan mereka waktu duha. Pergilah jalan pasukan. Jalanlah semua pasukan ini. Rupanya satu orang ini tidak jalan dia.
Dia menunggu. Ya. Dengan niat baik. Apa niatnya dia? Dia ingin sholat Jumat bersama Nabi SAW dan di Masjid Nabawi. Selain kejar 1000 pahala, juga Nabi yang imami, Nabi yang khutbah. Dia niatnya nanti habis khutbah, pasukan kan jalannya lambat. Baru saya kejar pasukan gitu. Maka Nabi SAW, orang ini hadir Jumat, sholat. Habis sholat Nabi lihat orang ini ada. Kata Nabi SAW, bukankah kau tadi pagi saya utus untuk ikut dalam pasukan? Dia bilang, iya Rasulullah, pasukan jalannya lambat, saya bisa kejar. Dan saya juga mau menggabungkan antara nanti jihad, habis ini saya pergi, dengan saya hadir Jumat bersama anda. Kata Nabi SAW, demi Allah, andai saja kau menginfakkan semua yang kau punya, bahkan seluruh muka bumi ini, untuk mengejar pahala mereka dari tadi pagi jalan sampai siang ini saja, kau tidak akan mampu. Maka sahabat tersebut menangis, langsung dia picu kudanya kejar pasukan itu. Berarti jihad itu pahalanya luar biasa. Gitu kan? Setiap langkahnya, setiap hembusan nafas, banyak riwayat menjelaskan semua dinilai pahala di sisi Allah SWT. Dan subhanallah, pahala jihad itu bisa kita dapatkan dengan keluar ke majelis ilmu. Ini hadisnya. Jadi utama berarti setiap langkah kita, setiap apa saja, semua ini ada pahalanya di sisi Allah SWT. Cuma memang kita belum melihatnya, nanti di akhirat baru kita melihat. Seandainya Allah tidak memberikan pahala, teman-teman, Allah cuma berikan ketenangan jiwa seperti kita rasakan dalam majelis ini misalnya. Ada ketenangan jiwa. Kalau enggak mungkin kita tenang mau dengar, mau apa nih manfaat apalagi nih. Maka itu ada ketenangan, itu aja sudah cukup. Apalagi sudah dapat ketenangan, dapat ilmu, dapat pahala, dapat keutamaan banyak. Ini kebodohan sekali orang kalau tidak mau hadir gitu kan. Nah itu utamanya banyak sekali. Dan ini keutamaan yang lain lagi selain tadi hadis nomor 3 atau hadis 86 ulang dari awal masalah mendapatkan haji lengkap. Hadis sebelumnya juga malaikat menaungi, artinya menyelamatkan dia. Hadis sebelumnya juga dijamin masuk surga. Ini semua didapatkan bagi orang yang keluar menuntut ilmu. Jadi di sini judulnya pun ditulis oleh penulis sini walaupun jaraknya jauh. Dia pergi, ya, menuntut ilmu. Imam Ahmad rahimahullah, teman-teman, itu pernah pergi menuntut ilmu hadis. Untuk dapat satu hadis itu 1 bulan naik kuda. 1 bulan. Karena nggak ada kayak kita fasilitas sekarang. Nggak bisa telepon orangnya, tanya, saya dengar kamu pernah sebutin hadis begini, benar nggak? Dari kitab mana? Sekarang gampang sekali. Kalau dulu nggak bisa. Saya dengar si fulan menyampaikan ilmu hadis di sana, hadisnya ini. Imam Ahmad belum pernah dengar. Kebetulan dia lagi nyusun buku hadis. Maka dia kejar 1 bulan naik kuda ke sana. Sampai ditemuin sama dia, dicari tahu tentang orang ini terpercaya atau tidak. Bukan pendusta, dipuji oleh penduduk setempat, maka didengarin hadis sama dia. 1 hadis lalu dia pulang lagi. Jadi kadang-kadang mereka menempuh jarak yang jauh hanya untuk 1 hadis. Sekarang kita luar biasa, di mobil bisa kita pakai flash disk, bisa dengerin radio, banyak sekali lah fasilitasnya. Maka Bapak Ibu jangan sia-siakan peluang emas di zaman sekarang kita ini luar biasa. Ya. Begitu juga pernah ada orang dari Mesir mendatangi satu majelis syekh. Ya. Saya lupa subhanallah nama orang ini, gurunya. Kalau saya tidak salah namanya A'mash ya, kalau saya tidak salah. Tapi lebih baik kita nggak usah sebutkan namanya karena saya tidak teringat sekarang. Intinya ada kisah benar. Itu ada satu orang dari Mesir datang menuntut ilmu. Datang ke satu majlis, salah satu ulama hadis. Rupanya ulama hadis ini, seorang alim ini marah sama murid-muridnya. Entah apa sebabnya. Sebagian orang yang menanggapi kisah ini mengatakan kemungkinan dia memberikan tugas muridnya, nggak dia jalankan. Mungkin hafal hadis atau apa gitu. Maka dia bersumpah atas nama Allah tidak akan mengajar selama sebulan. Dan saking kuatnya keinginan orang untuk ilmu pada saat itu, mereka merasa sendiri kehilangan. Kalau 1 hari bisa sebutin 10 hadis, kayak kita dulu majelis begini, ini aja sudah berapa hadis kita bahas sekarang. Kita baru duduk beberapa saat sudah akan masuk 5 hadis yang hari ini belum yang kita review tadi 3 hadis. Anggaplah 1 hari 10 atau 20 hadis disampaikan. Kalau kali 1 bulan, berapa ribu hadis ini yang, berapa ratus hadis yang kehilangan mereka. Mereka sedih. Rupanya orang Mesir ini datang. Dia mau belajar nih. Oh ini masjidnya si fulan, ulama besar nih. Dia duduk. Habis sholat nggak ada taklim.
Gitu. Kok nggak ada? Syekhnya berdiri pergi gitu kan. Dia bilang sama orang-orang di sekitarnya, ini kenapa nggak ada pengajian? Kata salah satu muridnya di masjid itu, Syekh ini lagi marah sama kita. Ya, lagi marah, lagi ada tugas yang dikasih kita nggak dijalankan, maka dia bersumpah sama Allah sebulan nggak mau ngajar. Dia bilang sebulan, saya sudah harus pulang ke Mesir, gitu kan? Maka dia cari jalan, dia dekatin Syekhnya, didekatin, lalu dia mengatakan, Syekh ajarkan kepada saya hadis. Ya, Syekh tidak bisa, saya sudah bersumpah sebulan. Saya dari Mesir gini-gini, nggak, pokoknya saya nggak mau ngajar, kata Syekh. Baiklah, dia bilang kalau gitu Syekh izinkan saya mengantar anda pulang. Kebetulan Syekh ini matanya agak rabun, ya. Maka kata Syekhnya, baiklah kalau kau mau antar, naiklah ke atas unta, dibonceng sama dia, ya. Kemudian dibawa Syekhnya ke padang pasir, bukan ke rumahnya. Kata Syekhnya, ya, suara padang pasir, nggak ada suara manusia. Soalnya Syekhnya mengatakan, kau bawa saya kemana nih? Dia bilang di padang pasir, Syekh. Dan demi Allah nggak ada lagi orang lain kecuali Allah, saya dan anda saja. Kenapa kau bawa ke sini? Saya tidak akan bawa anda pulang sampai anda menyampaikan kepada saya 100 hadis. Kata dia gitu. Ini contoh motivasi bagaimana mereka mau belajar agama zaman dulu, ya. Kata Syekh, demi Allah saya tidak akan sampaikan. Dia bilang, demi Allah juga saya tidak akan hantar anda pulang sampai saya belajar gitu. Tapi ini jangan buat sama saya. Maka dia bilang gitu. Syekh terpaksa bilang, baik tulislah. Dia bawa kulit hewan yang dia siap untuk tulis. Hadis pertama dari fulan dari Rasulullah berkata begini. Hadis kedua, hadis ketiga sampai 100. Sudah 100? Katanya sudah 100. Dia bilang, iya sudah 100 Syekh. Antar saya pulang. Baik, saya antar pulang. Dia antar pulang sama dia. Rupanya menuju pulang ada satu toko kios jual makanan di situ. Dia bilang, sebentar Syekh, saya mau beli makanan. Dia turun, dia beli makanan. Terus dia bilang, saya mau titip ini ya, ditaruh sama dia tulisannya tadi itu. Nanti saya ambil sama makanan saya. Dia pulang, dia naik ke unta, dia bonceng sampai pulang ke rumah. Begitu tiba depan rumah, dia bilang, Syekh, ini rumah anda. Syekhnya teriak dari atas unta, wahai muslimin, ini orang telah mencuri sesuatu dari saya. Ambil dari dia. Rupanya disuruh ambil tuh tulisannya itu, ya. Ambil dari dia. Orang-orang pada datang, apa yang diambil? Ada tulisan, dia mengambil hadis dari saya. Kata dia, tidak ada di tangan saya. Kata saya, ada sama dia. Diperiksa, nggak ada. Karena dia sudah titip tadi itu makanan. Dia juga pintar, dia taruh ke sana gitu. Maka setelah itu kata Syekh, ada dengan dia. Dia bilang, nggak ada. Kita sudah cek, nggak ada. Sementara ini tetangga-tangga Syekhnya tahu ini dia. Syekhnya tahu siapa mereka. Terus kata Syekhnya, kalau begitu yang saya sampaikan ke kau hadis palsu itu. Dia bilang, tidak mungkin Syekh. Kenapa kau yakin? Orang seperti anda yang faham hadis tidak mungkin berdusta. Ya sudah, akhirnya diambillah sama dia 100 hadis itu. Ada juga di antara mereka teman-teman belajar ilmu hadis ini, belajar ilmu agama, itu duduk di depan gurunya sambil nulis. Ada di antara mereka yang gurunya kasar kalau ngomong, kadang-kadang keras. Ada yang kalau ngomong, maaf, ludahnya mercek-mercek. Alhamdulillah Bapak Ibu nggak begitu sama saya. Tapi mereka sambil nulis, sambil basah. Tapi sabar, nulis ilmu agama. Sekarang sudah rumah enak, AC ada, nggak mau datang. Al-malas. Baik, hadis selanjutnya nomor 88. Hadis nomor 5 kita di sini ya. Hadis ini hasan di ghairihi, maksudnya hasan derajat setelah sahih, dan di ghairihi maksudnya dia jadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat yang lain. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Diriwayatkan Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan. Ya, makna daripada hadis ini atau hadis ini menguatkan hadis sebelumnya. Kalau memang orang kalau keluar menuntut ilmu ikhlas karena Allah, maka dia seperti mujahid di jalan Allah, seperti sedang
berjihad yang sudah kita rincikan tadi, makna daripada hadis ini. Baik, kita akan masuk sekarang ke bab yang ketiga. Setelah ini insya Allah baru kita buka pertanyaannya. Kali ini insya Allah kita akan coba bahas sampai bab keempat, karena bab keempat juga hanya sebuah tulisan bab, dan nanti pertemuan akan masuk bab kelima. Kalau bab ketiga ini anjuran untuk mendengar hadis, menyampaikan dan menulisnya, dan ancaman dari berdusta atas nama Rasulullah SAW. Jadi ada hadis-hadis motivasi tentang masalah bukan hanya mendengar, tapi kita mencatat, ya, mengingat, menyebarkan, itu penting, bagian daripada syariat. Kalau bapak ibu yang tidak sempat bawa buku, bisa tulis di handphone. Oh, ada tambahan kisah ini, oh ada tambahan hadis ini, penting. Ya, apalagi kalau ada grup misalnya bermanfaat, kita bisa share ke sana, ya. Atau mungkin seperti hadis ini bisa difoto, ini ada hadis yang kita pelajari hari ini, dikirim ke orang-orang, siapa tahu orang bisa dapat hidayah. Ada seorang teman saya, sama-sama tamatan Madinah, kebetulan beliau dari kuliah hadis. Kakak kelas saya lebih dulu tamat dari saya. Subhanallah, saya kadang-kadang kalau lagi duduk saya menemukan sebuah hadis, saya kirim ke teman-teman saya saja, tidak semua orang gitu ya. Saya kirimkan hadis-hadisnya sudah masyhur, karena hampir tiap hari saya kirim. Ternyata ada satu hadis, itu yang bunyinya siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dia masuk surga, kan gitu. Sudah masyhur hadis itu. Cuma memang karena sudah hampir tiap hari saya kirim, maka ada yang saya kirim hadis itu. Seminggu kemudian saya ditelepon sama dia. Terus dia bilang, Ustaz Khalid, iya apa kabar? Oh iya, saya bilang baik Ustaz. Kemudian tebakan saya juga panggil beliau Ustaz, ya. Maka dia bilang, subhanallah, saya mau beritakan kalau mertua saya meninggal. Dia bilang, minggu lalu meninggal. Oh iya, saya ucapkan doa yang sunnahkan, a'adhamallahu ajrakum, semoga Allah melipat gandakan pahala kalian. Ini biasanya kalau kita lagi takziah, ya, kita dianjurkan mengucapkan itu. Intinya saya mengucapkan doa-doa itu. Lalu dia bilang, ada sesuatu yang saya mau sampaikan. Antum tahu nggak, waktu minggu lalu sempat share ke saya, waktu itu masih BBM, ya, kita masih pakai BBM waktu itu. Hadis yang antum share minggu lalu tentang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah itu masuk surga. Itu hadis saya buka, dia bilang ana buka, ya, pakai bahasa Arab. Ana buka pas di depan mertua ana lagi sakarat. Dan ana waktu itu tidak sempat terfikir. Begitu baca hadis itu, langsung ana talkinkan la ilaha illallah. Dari mana kita tahu, teman-teman sekalian? Mungkin sebuah hadis yang kita kirim bertepatan orang itu butuh. Mungkin juga ada orang sudah tahu, tapi minimal kita sudah niatkan, kita nggak pernah tahu. Kuasa Allah SWT, tugas kita melakukan dan ikhlas, selesai. Dari mana kita tahu? Ayah saya menceritakan kepada saya pengalaman beliau. Masya Allah, semoga Allah jaga. Sampai sekarang duhanya 12 rakaat terus dikerjakan. Tapi sebelumnya dia bilang, saya selalu kerjakan dulunya 2 rakaat, 4 rakaat, beda 8 rakaat. Sekarang saya jaga 12 rakaat. Tapi dia tidak sama saya. Saya kalau sama ayah seperti, subhanallah, seperti teman kadang-kadang. Saya juga hormati sebagai orang tua. Jadi sering duduk ngobrol, akhirnya dia bilang, sebab saya mengerjakan sholat 12 rakaat, tentu ngomongnya sama saya ini, ya, berdua. 12 rakaat. Gara-gara saya pernah duduk di dalam satu majelis, hampir setiap kali saya diundang di Makassar, datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini. Maka ada satu orang saya temuin, orang ini saya tahu tidak rajin ibadah, tapi setiap datang selalu lisannya bilang, duha itu 12 rakaat itu bagusnya, saya pernah dengar begini dan begitu. Pertama ayah saya bilang, saya nggak ngeh gitu. Yang kedua, yang ketiga, tapi setiap ketemu di majelis, kok orang ini selalu mukanya menghadap ke saya, ngomongnya duha 12 rakaat. Dia bilang, nanti setelah pertemuan yang kesekian baru saya ngeh. Mungkin Allah ingatin saya ini. Tapi melalui lisannya orang ini. Maka sudah, dia bilang mulai semenjak itu saya betul-betul ingin menyempurnakan, saya sempurnakan jadi 12 rakaat. Walaupun masih khilaf ulama tentang masalah itu, masalah kesahihannya. Tapi ada yang menerima hadis ini, yang kata Nabi SAW, sampai yang sholat duha 12 rakaat, Allah bangunkan baginya istana di surga. Ya. Maka diamalkan. Jadi kadang-kadang kita harus engah, ya. Ada mungkin orang tua kadang-kadang lagi azan, anaknya ingatkan, bu, sholat.
marah sama anaknya. Apa ngerti kau anak kecil? Bisa saja Allah yang ingatkan dia. Kita nggak tahu gitu kan. Maka harusnya peka dalam masalah-masalah seperti ini. Baik, hadis 89, tepatnya hadis 1 di dalam bab kita ketiga ini, hasan di ghairihi, sama berarti dia bisa diterima hadisnya hasan di bawah hadis sahih, tapi dia menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballagahu kama sami'a, farubba muballagin aw'a min sami'." Semoga Allah memuliakan atau mengangkat derajatnya seseorang yang mendengar sesuatu dari kami. Itu kata Nabi SAW. Dengar hadisku, lalu apa yang dia lakukan? Lalu dia menyampaikannya seperti yang didengarkannya. Berapa banyak orang yang disampaikan lebih mengerti daripada para pendengar. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Hanya saja dia berkata, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang. Kan kalau di awal hadis ini, semoga Allah memuliakan. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya belajar hadis, kemudian kita menukil seperti apa yang disampaikan. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang, ya. Kalau kita ragu lafadznya, benar gak nih seperti ini? Kita dianjurkan di akhirnya mengatakan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi inti hadis ini adalah bagaimana Nabi SAW mendoakan kemuliaan untuk orang yang mempelajari hadis atau mendengarkan hadis lalu mengamalkannya atau mengajarkannya seperti yang dia dengar. Ya, tentu ini tidak mungkin bisa kecuali kita sibuk menulis, ya, kita menukil, ya, apalagi ada tambahan-tambahan informasi seperti majelis ilmu begini. Kan buku kita umumnya hadis saja isinya, kan? Ini bahasa Arabnya, ini terjemahannya, gitu ya. Syarahnya dari mana ya yang saya sampaikan? Ini maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, pelajaran diambil ini. Nah, itu perlu ditulis. Poin-poin itu perlu ditulis. Oh, ternyata ini yang dimaksudkan. Jadi pada saat Bapak Ibu ngobrol sama pasangan saja, misalnya atau sama anak kita di rumah, tadi ibu dan ayah belajar hadis ini loh. Maksudnya ini, Ustaz tadi terangin ini, ada tambahan kisah ini, ya. Maka kita bisa dapat manfaat tambahan. Kalau kita cuma andalkan pendengaran kurang, ya. Jadi harusnya pendengaran, penglihatan, lisan ini disatukan semua. Maka ini adalah alat, ya, belajar yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita kombinasikan semua. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, lisan kita mengucapkannya. Baik kita mengajarkan atau kita menghafalnya. Maka itu puncak daripada berbekasnya ilmu. Nah, kalau kita cuma dengar kuping, maka ini bisa saja, ya, masuk di kanan, keluar di kiri. Atau mungkin nyantol pun beberapa persen. Setelah itu kita pulang bakal ada yang hilang, ya. Hadis yang kedua dalam bab kita ini, tepatnya hadis nomor 90. Dan ini sanadnya sahih dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan faballagahu ghairu atau ghaira faballagahu ghairahu farubba hamili fikhin ila man huwa afqaha minhu wa rubba hamili fikhin laysa bifaqih thalathun la yaghillu alayhinna qalbul muslim ikhlasul amali lillah wa munasahatu ulatil amr wa luzumul jama'ah fa inna da'watahum tuhitu min waraihim wa man kanat ad-dunya niyyatuhu farraqallahu alayhi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat al-akhiratu niyyatuhu jama'allahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu ad-dunya wa hiya ragimah. Semoga Allah memuliakan seseorang, kata Nabi SAW, yang mendengarkan suatu hadis atau sebuah hadis dari kami, lalu dia menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak pembawa fikih
yang membawanya kepada orang yang lebih faqih darinya. Ya, dan bisa saja misalnya kita ngomong nih, tadi saya dengar hadis begini-begini. Ternyata orang yang depan kita ini lebih pintar dari kita sebenarnya, tapi mungkin jadi peringatan buat dia, kita nggak tahu. Ya. Dan berapa banyak pembawa fikih, maksudnya ilmu agama, yang sama sekali tidak faqih. Ya. Dia dengar, dia sampaikan. Ada 3 perkara yang mana hati seorang muslim tidak akan dihinggapi dengki karenanya. Mengikhlaskan amal karena Allah, memberi nasihat kepada para pemimpin, dan berpegang teguh bersama jamaah karena doa mereka mengelilingi dari belakang mereka. Nanti saya jelaskan ini ya. Barang siapa niatnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan perkaranya, menjadikan kemiskinan di antara kedua matanya, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali apa yang telah dituliskan untuknya. Barang siapa niatnya adalah akhirat, maka Allah akan menyatukan perkaranya, menjadikan kekayaannya dalam hatinya, dan dunia mendatanginya walaupun ia membencinya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Hadis ini cukup panjang, kita rincikan. Potongan pertama, naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan faballaghahu ghairah. Semoga Allah memuliakan seseorang yang mendengarkan suatu hadis dari kami lalu dia menyampaikannya kepada orang lain. Ini potongan ini khusus memotivasi kita untuk menyampaikan kebenaran yang kita dengar. Ya. Walaupun kita cuma dengar dan kita pastikan memang sumbernya juga benar, kita sampaikan ke orang lain. Tentu di sini ada larangan juga kalau kita sampaikan sesuatu yang kita tidak tahu sumbernya ya, juga sembarangan. Jangan begitu ada yang di-share di grup, langsung kemudian kita main share lagi ke orang lain tanpa memastikan, itu juga keliru. Kita harus hati-hati masalahnya. Sudah pernah saya ingatkan itu di awal-awal bab menuntut ilmu ya. Jadi kita harus pastikan, oh ini ternyata benar. Gitu. Ya, maka kita boleh sebarkan. Tapi intinya, Allah atau Nabi SAW mendoakan, yang minta kepada Allah agar memuliakan orang yang mendengarkan hadis lalu menyampaikannya. Lalu Nabi rincikan di sini. Kata beliau, berapa banyak pembawa fikih, maksudnya pembawa hadis atau ilmu agama, dia sampaikan ke orang lain, yang membawanya kepada orang yang lebih faqih darinya. Jadi bisa saja Bapak Ibu lagi duduk dalam majelis keluarga, kemudian di situ memang ada satu keluarga yang lebih paham agama, tapi kita bilang, saya kemarin Jumat hadir pengajian pagi, ada bahasan tentang hadis babnya ini. Terus kita sebutkan, bisa saja hadis itu belum dia dengar, bisa saja. Atau bisa saja mungkin dia kebetulan lagi butuh hadis itu. Atau banyak sekali gitu kan. Saya berapa kali lihat di grup teman-teman, ada grup kami teman-teman Tamatan Madinah, ada grup-grup para ustadz misalnya. Kadang-kadang ada yang di-share, itu kami sudah tahu sebelumnya. Tapi pada saat lagi di-share, mengingatkan kembali, oh ternyata benar ya, oh ini mau diamalin, kita bisa amalkan. Karena nasihat dan peringatan ini sangat penting. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Saling mengingatkanlah, karena itu saling menasihatkan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman, gitu kan. Maka Nabi SAW bilang, bisa saja orang yang hanya dengar satu hadis, 2 hadis, dia bicara, ternyata di depannya ada orang lebih faqih dan akhirnya orang itu mengamalkan, bisa saja. Bukan mustahil. Bahkan kalau kita bisa sampaikan kepada seseorang, ternyata orang itu memang dia ahlinya, lalu dia kemas itu menjadi sebuah buku misalnya, menjadi sebuah materi ceramah, maka itu bagus sekali. Berapa banyak ulama-ulama kita itu menulis buku di zaman dulu itu karena muridnya. Jadi ada antara mereka yang mengatakan, wahai syekh, wahai imam, ya kiai kalau kita bagaimana hukumnya ini misalnya. Dia tanya, dia ikhlas tanya karena Allah SWT, lalu dijelaskanlah. Nah dari penjelasan itu ternyata si penjelas ini, ustadznya ini menyusun sebuah buku misalnya. Dia jadi, oh ternyata ini memang harus dibahas nih, karena penting dan seterusnya. Ya. Saya berapa kali subhanallah diberikan oleh teman-teman, pas saya ketemu di Madinah, saya baru ketemu sama sahabat dekat saya Dr. Hussein.
Kemudian saya telepon, kita ketemu, saya soalnya di Madinah. Bilang baiklah datang, saya bilang baik. Sebelum antum datang bawain saya buku. Dia bilang gitu, bawain buku. Buku apa antum mau? Buku apa saja. Saya niatnya supaya dia dapat manfaat juga, nanti saya pakai ngajar buku itu kan. Dia datang dibawa sama dia buku-buku. Ada satu buku unik sekali, saya baru rencana insya Allah terjemahkan. Judulnya itu Bagaimana Allah dan seluruh makhluk mendoakanmu. Dan disitu saya baca, buku ini bagus sekali. Harganya juga murah, mungkin cuma 15 real. Tapi begitu saya baca sepintas, kok bagus sekali buku ini ya. Semua isinya dalil-dalil. Allah mendoakan, Allah memaafkan, Allah meluaskan rezeki, Allah bagi hamba yang begini, hamba yang begitu. Jadi itu dalil semua dikumpulin sama dia. Bagaimana Allah mendoakanmu, bagaimana makhluk mendoakanmu. Ada juga situ bagaimana Allah mendoakanmu, bagaimana Nabi Muhammad SAW mendoakanmu, bagaimana makhluk mendoakanmu. Ada bagaimana Allah mendoakanmu, bagaimana Nabi SAW mendoakan, bagaimana malaikat mendoakanmu, dan bagaimana makhluk umumnya mendoakanmu. Jadi 4 bab dibahas di situ. Dengan 15-20 real saja, mungkin ya dia tidak menyadari ataupun dia menyadari berapa besar manfaatnya kalau buku itu sempat diterjemahkan, diajarkan gitu kan. Dan saya sudah niatkan untuk menjadikan sebagai materi tabligh akbar, itu luar biasa. Manfaatnya besar gitu kan. Maka bisa saja ada hal-hal yang kita sampaikan kepada orang, mungkin orang itu faham tapi bisa jadi peringatan bagi dia atau justru diamalkan. Itu yang dimaksud dengan potongan sabda Nabi SAW. Berapa banyak pembawa fikih yang membawanya kepada orang yang lebih fakih darinya. Dan berapa banyak pembawa fakih itu sama sekali tidak fakih. Ada banyak orang yang menyampaikan tapi dia sendiri belum paham itu. Ya, tapi dia coba menyampaikan, dia dengar, dia coba mau mengamalkannya. Kemudian masuk ke potongan hadis yang selanjutnya, ada 3 perkara yang mana hati seorang muslim tidak akan dihinggapi dengki karenanya. Maksudnya kalau kita lakukan 3 hal ini atau salah satu darinya, tidak ada iri dari hati. Nah emang ini betul-betul pada saat orang lakukan dia ingin mendapatkan pahala. Yang pertama, mengikhlaskan amal karena Allah. Kalau orang berusaha ikhlas, maka tidak perlu dengki ya. Tidak ada kedengkian dalam masalah itu. Yang kedua, memberi nasihat kepada para pemimpin. Kalau kita datang, kita nasihatin seorang pemimpin, tidak mungkinlah diikuti dengan rasa dengki dalam hati ya. Kalau dia dengki, dia nggak mau nasihatin, dia malah mau jatuhkan gitu kan. Tapi kalau dia memang mau kebaikan bagi pemimpin tersebut, maka itu berbeda. Pasti dia akan nasihati karena Allah SWT. Karena kalau pemimpin itu baik, maka baik semuanya. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu pernah bertanya kepada orang di sekitarnya, andai saja Allah mengabulkan doa-doa kalian, ya, apa yang kalian harapkan? Maka dia mengatakan, atau sahabat mengatakan, saya berharap Allah kabulkan doa saya supaya saya mati syahid, supaya saya bersedekah, supaya saya begini dan begitu, banyak yang lain. Setelah selesai semua mereka tanya, kalau anda Amir Mu'minin, kalau anda wahai pemimpin orang beriman, masih Umar bin Khattab ditanya. Kata Umar, kalau Allah ijabah doa saya, pasti saya akan berdoa agar Allah mengaruniakan kaum muslimin pemimpin yang adil. Karena kalau dia baik, maka baik semua masyarakatnya. Ya. Jadi kadang-kadang kita lupa mendoakan dengan doa-doa seperti ini. Kalau Allah kabulkan doa kita, kalau Allah berikan betul Indonesia misalnya pemimpin yang baik, ya, maka dia lalu memakmurkan Indonesia ini, lunas utangnya lah apa, maka bisa saja kita, bukan bisa, memang kita panen pahala dia karena kita juga punya andil dalam doa itu, dalam kebaikan itu. Selalu titipkan doa ya, kita lewat masjid belum selesai, ya Allah mudahkan supaya selesai masjid ini sambil kita titip. Allah kabulkan masjid itu, kalau jadi kita panen pahalanya. Ada sekolah lagi dibuka, ini penyelesaian sekolah, mohon doa restunya, baik, ya Allah mudahkan. Apa saja yang kita temukan ada seorang muslim, kelihatan ada hajatnya dia mau selesaikan. Ya Allah mudahkan hajatnya orang ini. Ya Allah berikan hidayah orang itu dan seterusnya. Titipkan doa kita. Mungkin dengan doa itu Allah SWT berikan kita pahala. Itu makna daripada hadis ini. Kemudian juga yang ketiga adalah berpegang teguh kepada atau bersama jamaah. Karena doa mereka mengelilingi dari belakang mereka. Jamaah maksudnya mayoritas kaum muslimin. Nah, jadi tidak mungkin umat ini mayoritasnya sesat, gitu kan? Mereka akan menjalankan perintah-perintah agama. Ada orang yang salah yang menyimpang, tapi
sebagian, gitu kan. Umumnya umat ini kalau yang berpegang pada Islam yang benar, maka mereka baik, ya. Itu dinamakan dengan jamaah. Makna mereka mengelilingi dari doa mereka, mengelilingi dari belakang mereka, artinya mereka selalu berdoa dan Allah kabulkan doa itu. Kemudian Nabi SAW dipesankan pentingnya untuk mendapatkan keutamaan semua itu, barang siapa yang niatnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan perkaranya. Artinya urusan-urusannya nanti akan tidak selesai. Siapa yang niatnya bukan karena Allah, membantu orang lain bukan karena Allah, bekerja bukan karena Allah, berumah tangga bukan karena Allah, Allah cerai-beraikan perkaranya. Maksudnya tidak selesai-selesai urusannya. Dan menjadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Maksudnya, walaupun sudah melimpah nikmat padanya, tetap dia anggap dirinya susah terus. Ada orang begitu, rumahnya sudah bagus, mobilnya sudah bagus, badannya sehat. Kita ketemu keluh kesah semua. Dari awal ketemu sampai pisah, suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini, pembantu saya begitu. Ini kapan alhamdulillahnya ini? Semuanya keluhan. Maka orang seperti ini kefakiran di hadapan matanya, walaupun dia kaya, gitu kan. Itu kalau orang melakukan karena urusan dunia, bukan karena ikhlas, ya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali apa yang dituliskan untuknya. Artinya rezekinya begitu-begitu saja. Ya. Sebaliknya, barang siapa yang niatnya adalah akhirat, maka ingin mengejar akhirat, bantu orang ikhlas supaya dapat balasan di akhirat, supaya masuk surga. Ini saya sudah pernah jelaskan teman-teman, setiap kali kita berhadapan sama orang, yang kita dahulukan adalah sosial. Ya, jadi kalau kita ada orang kita temuin, jangan bertanya, kira-kira saya dapat manfaat apa dari orang ini? Ya, kerjaan kah, proyek kah? Kalau enggak ya sudah ditinggalkan. Salah ini. Nah, pahala apa yang saya dapat dari orang ini? Dia belum pakai hijab, nasihatin. Dia belum sholat, nasihatin. Dia belum kerjakan amal-amal ibadah kita, yang kita tahu nasihatin. Supaya dia bisa menjadi aset amal jariah kita. Saya sudah pernah bilang, kita ini semua marketing, ya. Dan kita punya produk namanya Islam. Setiap orang yang masih jauh dari agama adalah target pasar kita. Jangan dibenci, jangan dijauhi, jangan dihina. Nggak boleh sama sekali. Apalagi kalau sampai ada orang bersumpah mengatakan orang ini karena banyaknya dosanya, tiap malam mabuk, tidak sholat, ganggu orang, ini pasti Allah tidak akan ampuni. Ini berbahaya. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, ya, kata Nabi SAW, akan ada orang yang mengatakan, demi Allah si fulan tidak akan diampuni sama Allah, karena dia lihat orang itu banyak sekali dosanya gitu. Maka Allah pun menjawab langsung mengatakan, siapa orang ini berani-berani melampaui keputusanku? Maka ketahuilah aku sudah ampuni orang itu dan aku hancurkan amalmu. Justru orang yang menganggap remeh orang lain dihancurkan amalnya, dia nggak boleh. Kalau Allah mudahkan kita beramal, alhamdulillah, dan kita rahasiakan saja. Jadi kan tak usah anggap remeh orang lain, ya. Siapa yang niatnya akhirat, karena Allah SWT ingin mengejar akhirat, selalu yang dia dahulukan bantuan yang memang mengejar pahala di situ, maka Allah akan menyatukan perkaranya. Urusannya semua selesai. Poin 1, poin 2, poin 3 selesai. Besok urusan baru selesai. Semua selesai urusannya. Dan Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Walaupun cuma pakai motor tua, rumahnya kecil, selalu syukur. Cukup. Alhamdulillah. Bagaimana kehidupan? Oh, alhamdulillah, saya luar biasa sehat. Tidak pernah sakit kok. Ada makanan hari ini, alhamdulillah. Para kaum salafus saleh, walaupun rumah mereka gubuk, kalau ditanya, bagaimana keadaan anda hari ini? Alhamdulillah, saya bisa bernafas, saya masih bisa melihat, saya masih bisa berzikir, dan masih ada tempat naungan. Tinggal menunggu ajal datang, saya akan menyambut istana saya di surga. Ini mereka gambarannya berbeda. Dibandingkan kita hanya selalu berkeluh kesah hidupnya, semuanya kurang. Padahal kalau orang lain melihat nikmat itu mungkin dia cemburu, gitu kan? Kadang-kadang begitu, sudah dikasih pasangan yang baik, sudah dikasih keturunan, sudah dikasih rumah, Allah kasih banyak nikmat, keluh kesah. Selalu salah, ya. Maka ini keliru, harusnya bersyukur kepada Allah. Nah ini kalau kita bisa bersyukur, maka berarti Allah jadikan kekayaan di dalam hati, bukan di depan mata. Depan mata berarti dia selalu memungkirinya, kalau dalam hati dia selalu mensyukurinya. Dan dikatakan, ya,
dan dunia mendatanginya walaupun ia membencinya. Artinya Allah akan bukakan bagi dia peluang-peluang dunia. Dalam makna yang lain adalah dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Jadi dunia pasti akan datang, kebutuhannya akan terpenuhi secara dunia. Dalam pepatah dikatakan, kalau kau kejar dunia, akhiratmu akan luput. Tapi kalau kau kejar akhirat, duniamu akan ikut. Ya. Jadi kalau kita dahulukan akhirat, dunia ini akan selesai semua kok. Jadi kecil. Jadi kecil semua. Tapi kalau kita targetnya dunia aja terus, akhirat dilupakan, gak mau tahu mana halal mana haram, maka otomatis akan sulit sendiri perkara atau permasalahannya. Ya. Dan akan luput akhiratnya nanti. Baik, hadis selanjutnya, hadis nomor 91, tepatnya hadis nomor 3. Hadis ini sahih di ghairihi, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah pada kami di Masjid Khaif di Mina. Ada masjid namanya Masjid Khaif di Madinah, itu Nabi SAW kalau lagi haji khutbah di situ. Beliau bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha thumma dhahaba biha ila man lam yasma'ha farubba hamili fikhin laysa bifaqih wa rubba hamili fikhin ila man huwa afqaha minhu." Anas bin Malik berkata, Nabi SAW sedang khutbah di musim haji di Masjid Khaif di Mina. Beliau bersabda, semoga Allah memuliakan seseorang yang mendengarkan ucapanku lalu dia menghafalnya dan memahaminya. Dan ini sebuah hukum sendiri, keutamaan menghafal hadis. Nah, keutamaan menghafal. Jadi dia hafal lafaz hadisnya, hafal terjemahannya lalu disampaikan. Ya. Memahaminya, dia menghafal dan memahaminya, lalu dia membawanya kepada orang yang tidak atau belum mendengarnya. Berapa banyak membawa fikih yang tidak faham ilmu fikih, dan berapa banyak membawa fikih yang membawanya kepada orang yang lebih faham ilmu fikih darinya. Ini hadisnya hadis sahih. Ya. Hadis ini mirip dengan sebelumnya, tetapi ada tambahan di sini masalah menghafal. Ya. Kalau tadi kan sebelumnya siapa yang mendengarkan dariku atau hadisku lalu menyampaikannya, ya. Dia dengar lalu dia sampaikan. Saya tadi dengar di pengajian ada begini misalnya. Kalau ini enggak, keutamaan lebih lagi dia menghafal. Dan memang menghafal ini bagi manusia sangat bagus, ya. Makanya dalam Islam ada banyak diragamkan jenis-jenis doa, seperti doa iftitah ada sekian macam, ada 7 macam, ada doa ruku 6 macam, ada doa sujud, ada doa i'tidal, macam-macam. Semua itu diragamkan supaya kita terbiasa menghafal. Kita tahu ada hafalan dalam Islam, ada doa sholat, ada zikir pagi petang, ada hafalan Al-Quran. Semua itu tujuannya memang untuk membiasakan otak kita untuk menghafal. Dan itu baik. Ya, orang yang biasa menghafal, maka dia tidak mudah pikun. Ya. Justru orang yang banyak tidur, tidak ada hafalan, maka tidak ada masalah yang dihadapi. Ya, kadang-kadang orang tidak paham kalau musibah yang sedang datang kepada dia itu adalah justru kasih sayang Allah. Dengan adanya cobaan datang, kita jadi berpikir mencari jalan keluar, otak kita jadi aktif. Kalau enggak bisa stroke, bisa ya, bahkan vakum, bisa kadang-kadang hilang akal dan segala macam hal. Berapa banyak urat-urat saraf kita tidak berfungsi di otak justru karena tidak berpikir, tidak menghafal. Jadi hafalan itu sangat besar manfaatnya. Jangan dianggap sebagai sebuah beban. Hafalin aja, biasakan menghafal. Ya. Di sini katakan semoga Allah memuliakan seseorang yang mendengarkan ucapanku lalu dia menghafalnya dan memahaminya. Kalau mana yang tadi sebelumnya mendengar dan menyampaikan. Berarti ini kata ulama hadis digabungkan, yang disatukan. Berarti kita hafal, kita memahami, kita amalkan lalu kita ajarkan ke orang lain. Ya, karena biasanya hadis-hadis ini tidak berdiri sendiri, tapi dia dibantu atau dikuatkan dan dirincikan oleh hadis-hadis yang lain. Dikatakan lalu dia membawanya kepada orang yang tidak mendengarnya atau belum mendengarnya. Artinya dia coba sebarluaskan. Berarti dia hafal dulu, dia faham, dia amalkan, lalu kemudian diajarkan ke orang lain. Berapa banyak pembawa fikih yang tidak faham ilmu fikih, dan berapa banyak pembawa fikih yang membawanya kepada orang yang lebih faham ilmu fikih dari ini. Saya sudah kasih rincian dari ini, ya. Artinya sampaikan saja, siapa tahu ada seseorang mengamalkan lebih baik.
daripada kita. Ya, ini juga pernah saya sampaikan kisah Abu Hanifah rahimahullah yang mulai belajar agama di umur 35 tahun. Tapi beliau menjadi ulama madhab, gitu kan. Itu dulu ceritakan awal mula saya belajar agama, itu gara-gara saya masuk masjid, lalu saya sholatnya salah. Ini imam madhab, belum faham agama waktu itu. Terus dia bilang ada orang sebelah saya tegur, kenapa kaum sholatnya begini, harusnya benar seperti ini misalnya. Mungkin orang yang menegurnya tidak tahu kalau ini akan jadi ulama besar nanti. Dia bilang dari situ saya jadi malu, masa umur 35 tahun belum tahu sholat nih. Terus saya belajar sampai menjadi ulama madhab. Dan hampir seluruh Turki, hampir seluruh Eropa memakai madhab Abu Hanifah. Ya. Madhab beliau dipakai, artinya ajaran sama dengan kita di Indonesia misalnya atau di Asia Tenggara menggunakan madhab Syafi'i. Itu madhab-madhab artinya bagaimana ilmu yang sudah mereka susun itu diamalkan. Abu Hanifah tadinya belum paham, tapi subhanallah orang yang mengingatkan sholatnya awal di masjid karena salah tidak pernah paham kalau orang ini akan jadi ulama besar. Dan berapa banyak pahala yang dipanen oleh dia gitu. Hadis selanjutnya nomor 22, hadis nomor 4 dalam bahasan kita ini, ya. Sahih di ghairihi dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, yang mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di Masjid Khaif di Madinah atau di Mina. Nadharallahu 'abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa ballaghaha man lam yasma'ha farubba hamili fikin la fikha lah wa rubba hamili fikin ila man huwa afqahu min thalathun la yaghillu alayhinna qalbu mu'min ikhlasul amali lillah wan nasihatu li a'immatil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna da'watahum tahutu min waraihim atau min wara'ahum, ya. Fa inna da'watahum tahutu man wara'ahum, itu yang benar, ya. Semoga Allah memuliakan seorang hamba yang mendengarkan ucapanku lalu dia menghafalnya, ini mirip dengan hadis sebelumnya, memahaminya dan menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengar atau belum mendengarnya. Berapa banyak pembawa fikih yang tidak memahami fikih itu, dia menyampaikan saja. Dan berapa banyak pembawa fikih yang membawanya kepada orang yang lebih fakih darinya. Ada 3 perkara yang mana hati muslim tidak akan dihinggapi dengki karenanya: mengikhlaskan amal untuk Allah, memberi nasihat kepada para imam kaum muslimin, dan berpegang teguh bersama jemaah mereka, karena doa mereka meliputi orang yang berada di belakang mereka. Hadis ini riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini sudah saya jelaskan dari hadisnya, maka saya tidak rincikan kembali. Kita masuk lagi ke hadis nomor 93 lanjutannya, hadis nomor 5 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam anqata 'amalu illa min 3, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila anak cucu Adam meninggal atau mati, maka amalnya terputus kecuali dari 3 sumber: sedekah jariyah, ilmu yang dapat diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis ini riwayat Imam Muslim, dan hadis ini sudah pernah kita rincikan panjang lebar tentang apa itu sedekah jariyah, sesuatu yang kita keluarkan dan akhirnya terus bermanfaat bagi manusia. Kemudian juga ilmu yang bermanfaat, puncaknya ilmu agama, dan semua yang bermanfaat diajarkan kepada orang lain atau disebarluaskan setelah kita meninggal atau orang-orang ini meninggal. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Dan bagaimana saya juga sudah ajarkan ke Bapak Ibu, sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, kalau perlu kita mendidik anak-anak kita agama sehingga bisa menjadi aset amal jariyah buat kita. Ya, ingat kembali hadis Nabi SAW yang berbunyi, nanti akan datang sosok orang pada hari kiamat dikasih pahala bergunung-gunung banyak sekali. Dia pun bingung kok bisa dapat pahala sebanyak ini. Maka dia bertanya kepada para malaikat, dari mana pahala ini? Kata para malaikat, ini adalah istighfar anakmu untukmu. Jadi kita mencetak anak-anak kita menjadi orang-orang saleh, hafal Quran, ya, beribadah itu jauh lebih baik. Ya. Subhanallah, pernah ini saya pribadi cuma berbagi saja. Jadi saya pernah bilang, nanti anak kita yang ini jadikan dokter ya, nanti yang ini jadi insinyur. Ya, waktu itu dia sebutkan dokter. Terus saya bilang enggak, semuanya jadi ustadz dan ustadzah.
Loh kok bisa? Iya, semuanya. Nggak penting. Kalau saya pribadi, karena saya alamnya sudah tahu di situ. Saya mau anak ini menjadi agama. Kalau ada keterampilan yang mereka butuhkan, apa saja mereka bisa kursus. Mau bahasa Inggris, mau ini, mau itu, kursus, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh. Hukum agama nggak bisa. Mereka sudah paham agama, setelah itu mau lanjut yang lain silahkan. Kita sekarang S1 jurusannya agama. S2 mau lanjut jurusan lain bisa. Asal tahu, silahkan. Orang bayar kok, gitu kan. Bayar sekolah S2 selesai, mau ambil manajemen kah, mau ambil apakah, gak ada masalah. Bisa saja itu kan. Maka bisa kita lakukan itu. Dan saya bilang ini adalah aset amal jariah. Jangan sampai kita mengarahkan kepada yang lain. Kalau saya pribadi seperti itu ya. Karena memang mereka bisa menjadi anak-anak yang baik buat kita. Aset amal jariah yang baik gitu. Selanjutnya hadis 94 dan hadis nomor 6 dalam bab kita ini dengan sanad sahih. Darinya juga masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, maka hendaklah dia memilih tempat duduknya di neraka. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Bukhari Muslim. Ya, ini hadis ancaman yang sangat tegas tentang orang yang sengaja berdusta. Rasulullah bersabda padahal tidak. Ya, dan ini tidak masuk di dalamnya kalau kita pernah dengar sesuatu kemudian kita sampaikan. Mungkin kita luput untuk memastikan ya. Lalu kita beristighfar kepada Allah, itu tidak masuk dalamnya. Tapi di sini ada orang yang sengaja ngarang-ngarang hadis. Banyak ya. Banyak ngarang-ngarang hadis. Rasulullah bersabda, keutamaan ini, keutamaan itu. Padahal sebenarnya Nabi tidak pernah sebutkan. Walaupun niatnya baik, ingin memotivasi orang untuk beribadah, tapi nggak boleh. Sampai mengucapkan zikir ini sekian ribu, sekian ratus ribu, dapat pahala begini. Nabi nggak pernah bilang, nggak boleh. Apalagi dia sengaja, walaupun niatnya motivasi orang untuk ibadah. Kita harus menyampaikan seperti hadis-hadis sebelumnya. Semoga Allah memuliakan, semoga Allah merahmati orang yang mendengarkan apa yang aku ucapkan, lalu menyampaikan seperti apa yang aku ucapkan. Tak boleh ditambah-tambah, tak boleh dikarang-karang. Bahkan di sini ancamannya sangat keras, ya bahwasanya dia akan masuk ke dalam api neraka. Makanya tidak boleh teman-teman. Ya harus betul-betul kita pastikan juga riwayat itu dari Nabi SAW. Saya sudah jelaskan juga tadi kaidah-kaidahnya ya. Ya seperti buku ini ada sebab ini di antara buku ini kita pelajari. Perhatikan judulnya ya, Sahih At-Targhib At-Tarhib. Artinya semua yang kita pelajari di buku ini, semua jilidnya sudah sahih, sudah boleh dipakai. Kalau buku aslinya At-Targhib wa Tarhib masih ada beberapa hadis yang diperselisihkan. Kenapa saya pilih buku ini? Karena ini sudah disahihkan. Makanya selalu hadis 94 nomor 6 sahih, hasan. Nggak ada lemah dalam hadis ini. Semua buku ini ada sekian jilid buku ini kita pelajari. Ini baru jilid 1 ya. Ini sekian buku, sekian jilid buku ini. Ini buku ini 8 atau berapa jilid buku ini. Jadi cukup banyak. Semuanya memang hadis yang sahih sehingga kita tidak kerepotan lagi untuk memastikan hadis itu. Jadi katanya kalau Bapak Ibu foto ini share ke teman gak ada keraguan. Karena sudah jelas sahih hadisnya. Baik, selanjutnya hadis nomor 95. Tepatnya hadis nomor 7 dan ini juga dikatakan sahih. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin." Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis dariku yang diduga bahwa ia adalah dusta, maka ia adalah seorang pendusta. Maksudnya kita kayaknya cenderung ini hadis benar nggak sih? Biasanya memang ada metodenya ya. Biasanya matan hadis itu kalau dari Nabi SAW jelas maknanya kok, jelas. Tapi kalau sudah mulai aneh-aneh ya dan membawa-bawa nama Nabi SAW ini biasanya bisa ketahuan, dan ini ulama hadis mengetahui masalah itu. Ya di zaman sekarang alhamdulillah kita lebih mudah ya. Karena seperti saya bilang tadi buku ini sudah langsung ini sahih. Bahkan dirincikan kenapa sahihnya itu ya. Ada footnote seperti ini disebutkan, ada footnote nomor 149 di bawah dirincikan sama dia. Maka hadis ini juga ancaman yang sangat tegas tentang orang-orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi SAW. Di zaman dulu itu ada, sampai sekarang ada banyak buku ditulis ya.
Seperti Ibnu Qayyim menulis buku judulnya Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Banyak hadis palsu disebutkan. Jadi zaman dulu orang kalau mau dagang, dulu pernah terjadi begitu di Irak. Ada orang jual jenis sayur tertentu, rupanya nggak ada yang beli. Maka dia bilang, Rasulullah SAW bersabda, disebutkan sayurnya itu, siapa yang makan ini sembuh penyakitnya. Nah, mereka membawa-bawa nama-nama Nabi gitu. Nah, ini kadang-kadang juga sekarang banyak saya temukan begitu. Kadang-kadang ditanya, Ustaz ini sahih nggak hadisnya? Ya memang harus ditelusuri ya, tapi banyak sekali hadis yang kadang-kadang palsu memang. Disebarluaskan tentang mudarat, bencana akan turun di bulan Safar. Dari mana ini? Kalau kita telusuri memang rupanya kebanyakan dimaudukan oleh para ulama-ulama gitu kan. Allah SWT tidak turunkan bencana di situ ya. Dan seterusnya, contoh-contohnya banyak dalam masalah itu. Hadis nomor 96, tepatnya hadis 8 dalam Sahih, dan ini sanadnya Sahih. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna kadiban alayya, laisa kakadibi ala ahadin, faman kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas salah seorang dari kalian. Kalau ada orang berdusta bawa namanya orang, itu si Khalid yang bilang, itu si Ahmad yang bilang, tapi dia bohong, dosa, tapi itu masih lebih ringan kalau orang bilang Rasulullah bersabda. Kata Nabi SAW, sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas salah seorang dari kalian. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia memilih tempat duduknya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini mirip dengan keterangan tadi. Intinya ada ancaman neraka bagi orang yang sengaja mengarang-arang hadis. Dan yang terakhir di bab keempat di sini ada anjuran bergaul dengan para ulama. Kata beliau, saya berkata di bab ini tidak terdapat hadis sahih berdasarkan syarat kitab kami. Artinya buku aslinya di bab keempat ini ada beberapa hadis yang diangkat oleh penulis ya. Tetapi Syekh Albani yang coba menelusuri hadis demi hadis, beliau mengatakan di bab ini khusus ada beberapa hadis di situ. Ini kami tidak temukan dikatakan hadis-hadis sahih berdasarkan syarat kitab kami. Maka beliau tidak membahas bab keempat. Kalau kita kembali ke buku aslinya ada isinya hadis, beberapa buku hadis, tapi karena beliau anggap itu hadisnya semua tidak sahih, maka beliau tidak membahasnya. Itu yang dimaksud dengan bab keempat ini. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan lanjut lagi di bab yang kelima tentang masalah anjuran memuliakan, menghormati dan menghargai para ulama serta ancaman menyia-nyiakan dan tidak memperdulikan mereka. Ya, kedudukan para ulama berbeda dengan orang biasa. Ya, kita harus memuliakan mereka, menghormati mereka, karena memang mereka lebih faham agama daripada kita dan tentu lebih banyak juga mengamalkan insya Allah apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Baik, ini bahasan kita insya Allah. Kita alhamdulillah sudah membahas di sini di bab nomor 3 kurang lebih 8 buah hadis. Kemudian di bab nomor 2 ada 5 hadis. Berarti ada 13 hadis ya. Ditambah dengan 3 hadis yang kita review tadi, berarti ada 16 hadis yang sudah kita pelajari pada pagi ini alhamdulillah. Semoga Allah berkah insyaallah. Baik, begitu saja karena ini hari Jumat dan kami harus ya kaum laki-laki untuk hadir di sholat Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini dan semoga Allah SWT menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali besar ataupun kecil, samar ataupun nyata, sengaja tidak sengaja, semua diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Tidak pernah lupa kita doakan negara kita tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah.
dan dalam hal ibadah mereka kembali pada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah karuniakan kita pemimpin muslim yang adil, yang kembali pada Al-Quran dan Sunnah, menyebarkan kemakmuran dan juga menyelesaikan utang-utang negara ini. Dan semoga saudara-saudara kita sedang ditimpa musibah, baik di Lombok, di Palu, di Banten, dimanapun mereka berada di Indonesia ini, Allah angkat permasalahan mereka. Allah jadikan ini pelajaran bagi kita semua agar kita kembali ke jalannya, dan juga Allah terima para syuhada mereka yang sudah meninggal dunia karena musibah ini. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dan sekarang di sebagian wilayah Cina yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, menyatukan dalam majelis yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, pada saat ini saya mohon dimaafkan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.